Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Praitno, Menachem Ali, dan Graha Mu'alaf. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu hadir dalam sebuah kajian-kajian yang menarik. Dan seperti biasa, saya saat ini masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin kita libur karena pemilu, karena kru kita ada yang jadi ketua KPPS. Oh gitu. Lembur 2 hari 2 malam. Ya semoga aja pemilu ini damai sampai pelantikan presiden besok tidak ada masalah. Insya Allah. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas, masih ada hubungan dengan kajian malam Jumat 2 minggu yang lalu ya, yaitu masalah pendekatan budaya untuk menyiarkan agama. Kalau Wali Songo berhasil menyiarkan Islam dengan pendekatan budaya, demikian juga para penginjil, para misionaris yang dibawa oleh orang-orang Belanda, itu mereka mempunyai pakar-pakar bahasa Jawa. Kemarin sudah kita tunjukkan ada Alkitab bahasa huruf-huruf Honocoroko ya, bahasa ada kamus bahasa Jawa dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas yaitu masalah pendekatan budaya dan pendekatan agama itu memang sangat erat hubungannya. Bagaimana soal ini kita serahkan pada ahlinya, Ustadz Menachem Ali. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba bacakan sesuatu yang barangkali tidak diakrabi oleh sebagian saudara kita muslim. Tapi saya akan coba perkenalkan sesuatu yang barangkali ini penting untuk kita bahas malam ini. Saya tidak tanpa putra lan uga tanpi nutraaken mesti, yaiku suraosipun ayat kang angka 3 lantan ana sajuga pepadhanipun iku jarwane kang ayat angka 4 kang mungkasi. Pak Edi paham nggak yang saya baca tadi? Baca apa ini Pak Ali? Saya baru dengar Pak Ali nembang ini ya. Tadi saya baca sesuatu yang kalau dilihat ini, saya kutip dari Sekar Sari Kidung Rahayu, Sekar Mocopat terjemahanipun Juz Amma. Jadi ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, ini maksudnya adalah ayat-ayat Al-Quran, khususnya juz yang ke-30, bukan 30 juz ya, tapi juz yang ke-30, tapi redaksinya berupa mocopat. Oh, ditembangkan. Jadi kemarin kita sudah bahas Al-Quran itu kalau terjemahannya ditembangkan tidak apa-apa. Dan ini mungkin bukunya ya? Iya, betul. Oh. Jadi ada Al-Quran yang terjemahan bebas dalam bentuk prosa. Yang kemarin saya berikan contohnya menggunakan aksara huruf Honocoroko. Nah, sekarang ini tidak pakai aksara Honocoroko, tidak pakai aksara Jawa, tapi pakai aksara Latin. Tapi bahasanya tetap Jawa, bentuknya mocopat. Jadi kalau misalnya Alhamdulillahirabbil alamin itu bahasa Arabnya. Tapi di sini tidak ada bahasa Arab sama sekali. Jadi bahasa Arab nihil sama sekali tidak termaktub di sini. Semua dibuat dalam bentuk terjemahan, tapi formatnya tembang mocopat. Oh, ini kalau diiringi gending mungkin bagus ini ya? Tidak diiringi gending, sangat indah kalau didengarkan. Seperti tadi Ustadz. Jadi kalau misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, itu kalau ditembangkan sakabeng puji iku kaduwene Allah kang mangerani ngalam kabeh. Nah, kayak gitu. Jadi
ini salah satu ekspresi bagaimana agama itu dengan budaya sebenarnya tidak bisa dipisah. Dan kalau yang saya pegang ini, itu judulnya sudah saya katakan, ini semacam Sekar Mocopat terjemahanipun Juz Amma, yang memberikan kata pengantar itu Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Berarti ini tokoh Muhammadiyah. Oh, ini terbitan Muhammadiyah. Dan memang betul, ini karya dari Ahmad Juwahir Anom Wijoyo. Penerbitnya itu adalah Masyarakat Puitika Indonesia Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Berarti ini kampus Muhammadiyah, ya. Dan terbit tahun berapa? Pertama kali menurut catatan di sini kolofonnya tertulis cetakan pertama Desember 1992. Jadi Al-Quran itu sudah masuk dalam konteks budaya, terutama dalam bentuk tembang mocopat, itu diterbitkan tahun 1992 sudah eksis. Ini merupakan sebuah karya besar yang mendapatkan apresiasi bukan hanya di kalangan muslim, Pak Edi. Tapi non-muslim pun merasa ini penting untuk ditiru. Ini penting untuk diadopsi. Nah, betulkah ini dianggap penting? Perlu kita menghadirkan data. Data apa yang bisa untuk dijadikan semacam argumentasi bahwa karya ini dianggap penting? Akhirnya ditiru. Nah, mana buktinya? Nah, saya bawakan. Ini ada contoh Injil Papat piulang sang guru sejati ing tembang mocopat. Ini sama nggak dengan ini yang saya pegang tadi? Iya. Ini kan mocopat, tapi Al-Quranul Karim, juz yang ke-30. Sedangkan ini Injil Papat, artinya berarti empat Injil itu, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, tapi dibuat dalam bentuk tembang juga. Siapa tokoh yang memberikan semacam penegasan di sini itu penting? Sindunata, seorang sastrawan paling tersohor di kalangan masyarakat puitika Indonesia, beliau salah satunya. Dan ini terbit tahun berapa? Terbit tahun 2008 di Yogyakarta. Pertanyaannya, kalau saya tanya kepada Pak Edi, antara Injil Papat, Sekar Mocopat juga ini, bentuknya mocopat. Sedangkan ini Kidung Rahayu, Sekar Sari, Sekar Mocopat. Ini Al-Quran. Kalau dilihat dari tahun, mana yang lebih dulu? Lebih dulu Islam itu. Islam, ini terbit tahun 1992. Sedangkan kalau yang versi ini terbit tahun 2008. Ini versi Katolik, Pak ini. Ini versi Katolik. Dari Katolik ini. Ya, ini versi Katolik. Lalu apakah Protestan juga tidak membuat? Saya jawab membuat juga. Ini saya tunjukkan. Nih. Ini Sekar Mocopat. Sekar Mocopat Injil Matius pasal 1 sampai pasal 10. Penerjemahnya Samijo. Dan kalau ini didampingkan sama-sama tembang mocopat. Sama-sama mocopat ya. Tapi tahunnya beda. Kalau ini pertama kali diterbitkan juga oleh Taman Pustaka Kristen, ya. Terbit tahun berapa? Lihat di sini. Cetakan Sapisan, berarti cetakan pertama tahun 2011. Berarti kalau kita bandingkan ketiga karya ini, Sekar Mocopat Juz Amma, terjemahanipun Juz Amma ini tahun 1992. Ini yang paling senior. Kemudian dilanjutkan yang Katolik. Versi Katolik. Ini tahun 2008. Kemudian yang Protestan menyusul, yakni tahun 2011. Artinya apa? Budaya itu diapresiasi karena tradisi Muslim di kalangan Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan karya besar ini, sehingga
orang-orang Jawa di kalangan masyarakat priai sangat-sangat menghargai persoalan ini, maka saudara-saudara kita kaum Kristiani juga ikut melakukan upaya hal yang sama. Nah, sekali lagi, ini penting untuk dicermati. Artinya apa? Bahwa agama dan budaya itu tidak bisa dipisah. Iya, betul. Agama itu sesuatu yang abstrak. Agama itu doktrin. Itu harus ada implementasinya. Implementasinya melalui apa? Harus melalui budaya. Itulah sebabnya banyak para pengkaji budaya, agama itu sebetulnya yang paling tepat dimaknai itu agama rakyat. Karena sudah masuk pada praktisi. Sama seperti kalau yang sedang kita pakai sekarang ini. Itu kan sebetulnya bagaimana mengimplementasikan doktrin agama dalam konteks budaya. Ada kopiah yang kita pakai. Ada sarung yang kita pakai. Baju koko. Baju koko. Sebetulnya kenapa disebut baju koko? Padahal koko itu kan istilah bahasa Chinese. Memang betul ini adalah pakaian khas Chinese, tapi sudah diislamkan. Dianggap bagian dari tradisi Islam di Indonesia. Maka disebut baju koko. Tapi ada nama lain, yakni baju takwa. Ya kan? Itu sebetulnya kemasan budaya. Nah, kenapa saya harus bicara seperti ini? Karena semenjak Konsili Vatikan II, kalau saya sebut Konsili Vatikan II, pasti semua paham. Itu adalah keputusan resmi dari Gereja Katolik untuk bisa masuk dalam konteks budaya. Agama itu harus masuk dalam konteks budaya. Sebelum itu, maksudnya sebelum Konsili Vatikan II, semua gereja Katolik di dunia beribadah dalam satu bahasa, yakni bahasa Latin. Jadi misa menggunakan bahasa Latin. Apakah itu di Belanda, apakah itu di India, apakah itu di Indonesia, apakah itu di Jawa, sebelum Konsili Vatikan II, semua ibadah dilakukan dalam bahasa Latin, serempak itu. Tapi setelah keputusan Konsili Vatikan II, maka bahasa Latin itu bisa digeser menjadi bahasa-bahasa setempat. Baik itu bahasa lokal ataupun bahasa asing. Yang penting bagaimana ibadah itu bisa dilakukan. Bahkan hal yang paling unik, ini penting juga saya sampaikan. Malam ini saya bawakan juga ada satu buku, dan ini diperkenalkan oleh penerbit yang ada di Yogyakarta, Pak Edi. Judulnya Ibadat dalam Kenduri. Dalam kenduri, kenduren. Kalau bahasa kita kenduren. Itu kan menyebutnya kenduren. Ya kan? Sebetulnya kenduren itu bukan bahasa Jawa aslinya, tapi dari bahasa Parsi. Parsi. Ya, dari bahasa Parsi. Sama dengan saudagar, itu bahasa Parsi. Sama dengan bandar, itu bahasa Parsi. Kenduren itu aslinya apa? Parsinya bahasanya? Kanduri. Kanduri. Dan itu tercatat dalam satu dokumen yang ditulis oleh Kriege dan Roorde. Dia menulis buku judulnya Javans Nederlands Hanswoordenboek. Dan saya punya kamus itu. Pakai huruf Honocoroko. Kemudian di sebelahnya itu ada tulisan Arab, tapi kalau dibaca itu bahasa khas, bahasa aslinya. Dan kebetulan di situ tertulis Kanduri. Gitu. Dan dijelaskan dalam bahasa Belanda tentunya. Banyak istilah-istilah yang diadopsi di situ dijelaskan oleh Roorde dan Kriege itu dalam karya itu. Orang Belanda ini. Orang Belanda. Dia bisa nulis Arab, bisa nulis Arab, bisa nulis Jawa, bahasa Jawa huruf Honocoroko, dan dia berguru langsung kepada Kiai Kasan Besari di daerah Ponorogo waktu itu. Dan kamusnya sampai hari ini masih dapat kita akses. Dalam bentuk online ada, dalam bentuk fisik saya juga punya. Dan menariknya, ibadat dalam kenduri ini ada tujuan sebagai sarana pewartaan. Kalau disebut sebagai sarana pewartaan, berarti ini sama dengan bahasa kita menyebutnya penginjilan. Makanya di sini ada informasi. Kenapa budaya itu penting? Di sini disebutkan, kenduri bukan ibadat. Jadi menurut tradisi Kristen, Katolik, kenduri itu bukan ibadat. Jadi boleh dimanfaatkan oleh kaum Kristiani untuk mewartakan
Injil. Menyebarkan gitu. Iya. Maka di sini ada informasi penting di sini. Kenduri bukan merupakan ibadat. Struktur kenduri sangat sederhana. Lazimnya pemimpin kenduri memaparkan wujud orang atau keluarga yang punya hajat, doa syukur kepada Allah, dilanjutkan doa mohon agar makanan yang akan dibagikan menjadi berkat bagi yang menerima. Jadi menurut statement dari kalangan gereja Katolik, kenduri itu boleh diadopsi meskipun itu menjadi bagian dari tradisi Islam di masyarakat Jawa, bahkan di luar Jawa. Tapi karena itu dianggap bukan sebagai ibadat, bisa diadopsi dalam rangka untuk mewartakan Injil. Nah, makanya di sini ada penjelasan tambahan. Struktur seperti ibadat. Struktur kenduri dalam buku ini sederhana, mirip ibadah sabda. Nah, kalau ibadah sabda itu di gereja. Tapi karena ini bukan sebagai ibadah, maka bisa diadopsi. Persis nanti bentuknya seperti ibadah sabda dalam gereja. Alasannya karena yang datang ke kenduri, jadi kenapa diadopsi kenduri itu? Karena yang datang ke kenduri itu bukan hanya umat Kristiani. Oh, semua orang bisa masuk. Namun justru karena itu kenduri bisa dijadikan sarana pewartaan sabda. Penginjilan itu. Nah, jadi kita harus paham bahwa kenduri, kemudian selamatan, di sini ada penjelasan kenduri itu sama dengan selamatan itu ada. Nah, selamatan atau keselamatan tujuannya memang semacam ekspresi budaya, tapi dalam kemasan agama. Sehingga yang hadir bukan hanya kaum Kristiani saja, tetapi yang non-Kristiani juga ikut bergabung di situ. Sehingga tidak ada semacam ketegangan dalam arti komunitas di situ, tidak ada. Sebentar Pak Ali, saya teringat dulu zamannya Wali Songo menyebarkan Islam, masih ada orang-orang Hindu ya di sekitar masyarakat itu. Wali Songo mengadakan pendekatan dengan kenduren. Mengumpulkan orang-orang baik, orang yang sudah mengenal Islam atau yang belum, kemudian mengadopsi seperti membuat tumpeng, kemudian kalau ada pembacaan kayak mantra-mantra diganti dengan bacaan ayat-ayat pendek, apa seperti itu ya, istilahnya sama ya mungkin ya, untuk menyebarkan agama Islam waktu itu. Ya kalau dilihat dari pola yang dipakai pada masa atau era Wali Songo dengan para zending ketika datang ke Indonesia atau para penginjil datang ke Indonesia, itu memang ada pola-pola yang mirip ya. Dan apakah kita bisa melarang itu? Tidak bisa. Kita tidak bisa melarang seseorang untuk menggunakan budaya sebagai bagian dari miliknya, tidak bisa. Seperti kenduri ini juga ya. Tidak bisa. Iya, iya. Dan itu mana suka, artinya siapapun boleh memiliki, siapapun boleh mengadopsinya, karena ini tidak ada kaitan dengan agama. Iya betul. Jadi kalau kita lihat misalnya ada orang pakai peci hitam ini, kemudian beribadah di dalam gereja, kita tidak bisa melarang. Tapi itu kan simbol Muslim ya. Ya itu masalahnya. Jadi karena aspek budaya itu begitu punya power, maka saudara kita kaum Kristiani itu memanfaatkan itu. Dan kita pun juga sama kan. Di kalangan Muslim itu kenapa kita menggunakan sarung? Sarung itu kan sebetulnya tradisi Hindu, tapi menyebutnya bukan sarung, mereka menyebutnya dioti. Jadi dioti itu ya seperti sarung yang dipakai oleh para brahmacari. Kalau brahmacari itu kalau kita sebut dalam tradisi Islam sama dengan santri. Kalau mereka ya menyebutnya santri juga sebetulnya. Di sono dalam bahasa Tamil. Seperti di Borobudur itu Buddha, itu juga ada kita dikasih pinjam itu seperti sarung itu ya. Iya. Buddha berarti sama ya? Ya, dalam bahasa Sanskrit dinamakan dioti. Nah, tapi kemudian dalam tradisi Islam disebut dengan sarung. Tapi bentuknya itu ada kemiripan. Ini mengadopsi budaya. Oh, ini bukan asli Islam ya? Bukan asli Islam. Kalau dicari di Arab memang nggak ada. Nggak ada. Kalau kita sebut sarung nggak ada itu. Tapi di Arab sekarang banyak jual sarung juga. Ya karena membeli dari kita. Oh gitu ya. Kalau sarung-sarung yang ada di Yaman itu ya karena dari kita, ya? dari kita. Termasuk peci ya? Iya, karena lebih praktis.
Karena lebih praktis. Jadi kalau kita sebut ya, di Indonesia ini apa bisa ya orang orang NU itu sebetulnya bisa dikatakan Kristen Katolik kalau saya istilahkan. Tapi Kristen Katolik. Orang NU itu sebetulnya sama dengan Kristen Katolik. Perlu dijelaskan nih. Kenapa begitu? Jangan sampai ini dipotong ini masalah ini. Makanya harus hati-hati. NU itu kan Nahdlatul Ulama. Muslim di Indonesia ini mayoritas kan NU. Nahdlatul Ulama, NU kalau NU ya kalau bahasa kerennya itu. Kalau yang Muhammadiyah itu kan disebut MD. Muhammadiyah. Oh, ini NU, ini MD. Kalau NU itu bisa disebut sebagai Muslim Katolik. Muslim Katolik. NU itu Muslim Katolik. Maksudnya gimana? Nah, tanya kan Pak Edi. NU itu sama dengan Muslim Katolik. Artinya tradisi-tradisi NU itu betul-betul sama persis seperti tradisi di kalangan saudara kita yang Katolik. Atau mungkin Katolik niru NU. Nah, sebaliknya orang Katolik itu sebenarnya Kristen NU, meniru tradisi NU gitu kan. Jadi kan ada dua komunitas ini. Ada yang disebut sebagai Kristen NU, ada yang disebut sebagai Muslim Katolik. Siapa itu Muslim Katolik? Ya NU. Siapa itu yang Kristen NU? Ya orang Katolik. Karena tradisinya sama. Maksudnya sama-sama mengadakan kenduri tadi. Nah, ini yang perlu saya ingin tegaskan. Kalau di kalangan NU, Muslim yang NU itu kan ada kenduri, ada selamatan, ada mitoni, ada yasinan, ada selamatan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tradisi Katolik juga sama Pak Edi. Tradisi Katolik itu makanya tadi saya sebut sebagai Kristen NU. Maksudnya karena meniru. juga makanya ini nanti yang meniru siapa itu kita perlu jelaskan. Ini saya bawakan mendoakan arwah dari 3 hari sampai 1000 hari. Ini Katolik. Ini Katolik. Oh, Katolik juga ada mendoakan arwah. Jadi kalau ada yang meninggal di kalangan saudara kita yang Katolik, mereka juga mengadakan acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari. Sebentar. Ada. Ini hanya ada di Indonesia atau di Roma sana juga ada? Oh, kalau di Roma nggak ada Pak Edi. Oh gitu. Di Vatikan nggak ada. Adanya di Jawa. Oh. Menarik kan? Karena apa? Semua keputusan dari Konsili Vatikan II itu harus bisa masuk dalam konteks budaya. Makanya di sini ada mendoakan arwah dari 3 hari sampai 1000 hari. Kemudian di sini ada pitung dinten memulai ingkang sampun sumari. Maksudnya selamatan 7 hari, ya kan? Setelah kematian dari seseorang. Itu buku yang kecil ini Katolik juga? Ini Katolik juga. Oh. Jadi sebetulnya memang betul apa yang saya katakan tadi, bahwa Katolik itu sebetulnya Kristen NU. Ya. Sementara yang saudara kita yang NU itu Muslim Katolik. Maksudnya orang-orang Kristen meniru tradisi NU gitu loh Pak Ali. Mungkin gitu ya singkatnya Pak Ali. Pak Edi kalau memahami bahasa saya tadi, kira-kira yang terbit paling awal Islam dulu. Nah, berarti kita bisa mengidentifikasi siapa yang lebih awal memulai, siapa yang kemudian mengembangkan dan mengadopsinya. Nah, jadi bukan hanya soal kitab suci yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa, kemudian dibuat dalam bentuk Sekar Sari Kidung Rahayu, terjemahanipun Juz Amma versi Islam, tapi juga ada yang versi Kristen. Misalnya Injil Papat ini. Kemudian ada lagi Sekar Sari Sekar Mocopat Injil Matius. Ini semua masuk dalam konteks budaya. Makanya tadi saya sebut begini Pak Edi, budaya itu sebetulnya nggak bisa diubah. Budaya tidak bisa diubah. Agama itu bisa diubah.
budaya tidak bisa diubah, apa karena turun-temurun dari nenek moyang? Ya, karena diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengenai agama bisa diubah, karena memang agama itu elastis, agama itu fleksibel, sementara budaya itu kuat, sangat betul-betul rigid. Saya ambil contoh begini, Pak Edi atau saya misalnya lebih akrab dengan tradisi Jawa. Apakah mungkin tradisi yang saya lakukan ini sebagai orang Jawa, kemudian saya ubah dengan tradisi Batak? Tidak bisa. Sangat sulit kan? Atau tradisi Madura, budaya Madura diubah nggak dengan tradisi Bugis? Atau diubah dengan tradisi Minang? Kira-kira bisa nggak itu? Bisa. Sangat-sangat sulit. Tapi kalau agama orang Madura diubah menjadi Kristen, itu mudah. Agama, tradisi Madura? Agama, ya. Orang Madura itu kan mayoritas Muslim. Bisa nggak menjadi non-Muslim? Bisa, sangat-sangat bisa. Buktinya ada gereja di Madura. Maksudnya mereka pindah gitu? Pindah agama. Tapi kalau pindah budaya nggak bisa? Kalau pindah budaya sulit. Sangat sulit. Dari orang Madura masuk ke budaya Jawa nggak susah? Sangat susah. Orang Jawa masuk Batak juga nggak bisa? Sangat sulit, sangat susah. Tapi kalau pindah agama sangat mudah. Oh, maksudnya gitu. Makanya semua komunitas agama itu tidak pernah mereka itu melihat secara utuh betapa kuatnya budaya itu. Karena budaya itu seperti ini, kita bisa lihat aspek-aspeknya. Akhirnya mereka mengadakan penyebaran agamanya lewat masuk budaya. Iya, dari situlah kita bisa paham. Di situ. Makanya para misionaris waktu datang ke Indonesia, itu mereka betul-betul berjuang secara ekstra. Dalam arti mereka harus mempelajari bahasa lokal. Ya, kemudian setelah mempelajari bahasa lokal, membuat kamus bahasa lokalnya. Bahasanya, iya. Kamusnya itu dibuat, kamus bahasa Jawa. Arabnya masuk. Ingat ada tokoh yang bernama Zoetmulder. Itu Belanda. Sangat mahir pakai bahasa Jawa kuno. Padahal dia orang Belanda. Iya. Setelah membuat kamusnya, juga membuat gramatika atau tata bahasanya. Tata bahasa lokal, tata bahasa Bugis, tata bahasa Minang, tata bahasa Madura, tata bahasa Jawa, Aceh, dibuat. Kalimantan. Tata bahasa Aceh, dibuat. Selain itu, nah ini yang terakhir. Setelah membuat kamusnya, membuat gramatika bahasanya, baru kemudian menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa lokal. Oh, gitu. 3 hal ini selalu dan memang selalu. Dan salah satunya dibuat. Ini menerjemahkan dalam kidung-kidung ini ya? Iya, jadi kidung ini salah satu bentuk bagaimana agama itu dimasukkan dalam konteks budaya. Jadi bukan hanya Islam saja yang sejak awal sudah melakukan itu. Sebentar Pak Li, untuk masalah Katolik ada pitonan 3 hari, itu sekarang di Protestan juga dipraktekkan juga. Kalau kita lihat setelah kematian, mereka selalu mengadakan kebaktian penghiburan ya, 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari. Apa berarti yang Protestan ini meniru Katolik atau bagaimana ya? Sebetulnya kalau Protestan tuh agak kaku. Oh gitu. Kalau Katolik tuh lebih luas. Apa enggak kebalik kali? Enggak. Jadi Katolik tuh lebih luas, karena kalau kita lihat Katolik itu kan ada sentralnya di Vatikan. Tapi bagaimana cara mengimplementasikan agama itu diserahkan kepada para uskup atau uskup agung untuk bisa memahamkan kepada umatnya masing-masing bahwa ini ibadat atau bukan. Kalau ini bukan bagian dari ibadat bisa diadopsi. Gitu. Dan itu sangat-sangat bisa. Tapi kalau Protestan itu karena tidak ada sentralnya, jadi mereka itu sangat kaku. Ini ibaratnya kalau Protestan itu sama dengan Kristen Muhammadiyah. Oh, kaku ya? Kaku. Ya, budaya bisa dimasukkan, tetapi tidak seluas tradisi Katolik. Sama dengan di kalangan NU. Kalau budaya itu sangat luas. Tapi kalau Muhammadiyah sangat sulit kan? Bukankah ajaran agama itu harus kaku, Pak Ali? Ya, tergantung bagaimana perspektifnya. Sementara budaya itu yang bisa lunak biasanya, bukan seperti itu ya? Faktanya yang ada di lapangan justru berbeda. Kalau agama itu doktrin, ya,
Agama itu doktrin, agama itu ajaran. Kita tidak bisa melihat agama hanya sekedar doktrin. Bagaimana itu masuk dalam konteks budaya, Pak, baru kita bisa melihat. Dan dari situlah kemudian ada semacam ijtihad di antara para ulama. Yang Muhammadiyah agak kaku, yang NU sangat luas. Tapi bukan berarti tidak bisa berkolaborasi dengan budaya, bisa, cuma tidak seluas tradisi NU. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan seperti tradisi NU seperti saat ini yang mengadakan pitonan 3 hari itu kan kadang-kadang mereka dianggap bid'ah di luar sunnah. Itu sebetulnya kan bukan ajaran agama, itu kan budaya sebetulnya. Budaya sebetulnya. Berarti memang bukan ajaran Islam. Ya karena ini masuk dalam konteks budaya maka bisa dilakukan. Kan tidak ada itu aturan dalam selamatan 7 hari, 40 hari yang dibaca itu harus ini, harus ini, harus ini. Kan tidak ada ketentuan dari agama. Tapi itu disusun dengan ijtihad tertentu dan memang ini tidak menyalahi dari agama menurut saudara-saudara kita kaum Nahdlatul Ulama kan. Nggak ada masalah. Atau tujuannya mungkin seperti apa yang dikatakan di buku orang Katolik tadi untuk menyebaran agama. Iya, jadi awalnya itu dalam rangka memperkenalkan Islam dalam konteks masyarakat yang beragam. Soalnya waktu itu lingkungan masih Hindu. Iya, sementara saudara-saudara kita kaum Katolik melihat bahwa yang mayoritas ketika kekristenan datang ke Indonesia itu semuanya itu Muslim, maka bagaimana itu bisa diadopsi sehingga pewartaan Injil itu tidak kaku dan bisa diterima oleh masyarakat sekitar melalui pendekatan budaya. Makanya kalau tadi misalnya saya bacakan Sekar Mocopat dari Kidung Rahayu terjemahanipun Juz Amma ini, orang kan tidak merasa alergi dengan kearaban. Iya kan? Soalnya karena pakai bahasa budaya, Jawa, apalagi diiringi dengan gending itu. Apalagi diiringi dengan gending. Tetapi yang saya baca tadi kan sebetulnya terjemahan dari ayat Al-Quran sendiri, ya kan? Misal tadi soal panjenengane Allah kang sawiji Maha Tunggal tegesipun. Maksudnya Engkau Allah yang Maha Satu, Maha Tunggal maknanya. Ini kan Qul huwallahu ahad ini. Gitu ya. Itu kalau dibuat gending ada musiknya gending-gending, wah enak sambil tidur-tidur itu ya. Itu kalau orang ngerti artinya dalam kali. Iya. Orang Jawa itu kalau ada bahasa itu bahasanya kromo inggil ya. Kalau bentuknya mocopat itu bahasanya itu nyastra. Nyastra itu kromo Nyastra inggil. itu bahasanya pakai bahasa kelas tinggi. Kromo inggil. Kromo inggil, iya. Ataupun kalau paling rendah ya bahasa kromo madyo. Tapi kalau terjemahan Quran yang kemarin huruf Wonocoroko itu pakai bahasa nguku. Ya. Karena apa? Tidak berbentuk puitis. Kalau ini kan bentuknya puitis. Kalau puitis pakai bahasa kelas tinggi. Tapi kalau bentuknya prosa bahasa nguku. Ya betul. Jadi memang kita sebagai Muslim itu harus bisa melihat fakta-fakta seperti ini, karena agama itu tidak mungkin bisa dipisahkan dari budaya. Memang betul. Ketika Islam datang di negeri Arab kan juga begitu. Pak Edi harus sadar ya. Maksud saya begini, ketika Hindu menjadi sebuah agama di India, itu kan bahasa yang disucikan, itu kan bahasa Sanskerta. Sanskrit ya. Bahasa Sanskerta atau bahasa Sanskrit. Kemudian muncul kitab Weda, ada Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, Atharva Weda, ada Upanishad, ada Srimad Bhagavatam Purana, ada Brahmanda Purana, ada Wisnu Purana dan lain sebagainya itu. Itu kitab-kitab Hindu. Semua ditulis dalam bahasa Sanskerta. Itu bahasa kelas tinggi di kalangan para Brahmana. Kelas tertinggi. Kelas tertinggi. Tapi kemudian karena ini mengalami kejumutan, jumut itu arti harfiahnya kaku gitu ya. Hanya menjadi bahasa kelas elit. Kemudian ada istilahnya distorsi dan sebagainya, maka muncul tokoh pembaharu. Siapa itu? Buddha. Nah, Buddha memperkenalkan ajaran, tapi beliau tidak mau menggunakan bahasa Sanskerta.
Dia menggunakan bahasa Pali atau bahasa Prakrit. Apa itu? Bahasa Pali. Kalau pada masa sebelum Buddha, bahasa Sanskerta itu bahasa kelas tinggi. Bahasa Prakrit atau bahasa Pali itu bahasa kelas rendah. Tapi ketika Buddha itu datang menjadi seorang yang memberikan pembaharuan, maka bahasa kelas tinggi, bahasa Sanskrit itu turun derajat. Kemudian bahasa Pali yang awalnya itu rendah naik kelas. Naik kelas. Makanya kemudian kitab-kitab agama Buddha itu, bahkan Buddha sendiri menyampaikannya tidak mau menggunakan bahasa Sanskrit. Dia menggunakan bahasa Pali. Kasus seperti ini ya persis seperti yang ada di Timur Tengah. Ketika agama Yahudi itu menjadi agama yang established. Kemudian bahasa sucinya yakni bahasa Ibrani itu menjadi bahasa kelas tinggi, bahasa para rabi. Dan bahasa ibadah harus pakai bahasa Ibrani. Tapi kemudian ketika agama Yahudi itu mengalami distorsi, maka muncul seorang pembaharu. Siapa itu? Yesus Kristus. Dan dia ketika sebelum dilahirkan, bahasa Ibrani itu bahasa kelas tinggi. Bahasa Syriak atau bahasa Suryani itu bahasa kelas rendah. Bahasa masyarakat, bahasa umum. Tapi ketika Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu datang sebagai pembaharu, bahasa Ibrani yang kelas tinggi itu langsung turun derajat itu. Bahasa Suryani yang bahasa kelas rendah langsung naik kelas tinggi. Nah, ini sunnatullah kalau bahasa kita ya. Sunnatullah. Makanya Yesus ketika dia mendakwahkan sesuatu, dia pakai bahasa Ibrani atau bahasa Suryani? Bahasa Suryani. Bahasa ibunya ya. Bahasa masyarakat pada masanya. Sama seperti Buddha menggunakan bahasa Pali waktu itu. Nah, itu dalam konteks budaya sebenarnya. Kalau Islam sendiri bahasa dari sini kemudian bahasa Suryani yang awalnya kelas rendah itu kan ketika kekristenan itu ada, maka bahasa Suryani langsung naik tingkat. Semua kitab ditulis dalam bahasa Suryani. Makanya ada yang disebut teks Peshitta. Saudara kita pasti tahu apa itu teks Peshitta. Itu kitab perjanjian baru atau kitab perjanjian lama dalam bahasa Suryani. Itu bahasa kelas istimewa waktu itu. Tapi kemudian setelah kekristenan itu mengalami establish, kemudian terjadi perpecahan, maka muncul seorang tokoh pembaharu, Nabi Muhammad. Ketika muncul seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa Suryani itu yang awalnya kelas tinggi jadi turun derajat. Sedangkan bahasa Arab yang awalnya itu bahasa kelas rendah naik kelas. Betul. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, bahasa Suryani itu lambat laun menjadi bahasa kelas rendah. Bahasa Arab yang awalnya kelas rendah naik tingkat menjadi bahasa kelas tinggi. Ketika Quran ditulis, maka menggunakan bahasa Arab. Tapi bahasa Arab versi Al-Quran itu kan bahasa kelas tinggi itu ya, sastra. Iya betul. Tapi kan sebetulnya itu embrionya dari bahasa rakyat sebenarnya. Itu bahasa rakyat. Tapi kemudian menjadi bahasa kelas tinggi. Soalnya waktu itu Arab kan jahiliyah. Dikenal orang kasar, barbar gitu ya, di padang pasir. Tapi coba lihat yang saya paparkan tadi. Pak Edi bisa merasakan auranya. Ternyata agama-agama itu memanfaatkan bahasa sebagai media. Iya, semuanya pakai bahasa soalnya. Karena apa? Semua kitab suci ditulis dalam bahasa. Bahasa apapun. Kemudian bahasa itu dilabeli dengan bahasa suci. Makanya disebut kitabnya kitab suci. Karena bahasanya dianggap suci. Yang awalnya bukan bahasa suci, tapi bahasa rakyat. Iya, betul. Nah, ketika agama itu menjadi doktrin yang sulit untuk dijamah, maka perlu diturunkan menjadi budaya. Iya, makanya seperti Wali Songo yang memang berasal dari Arab, ternyata untuk menyebarkan Islam memakai pendekatan bahasa juga. Dan berhasil akhirnya. Memang. Betul. Dan akhirnya ditiru oleh orang-orang penginjil-penginjil ini ya. Nah, saya tanya sekarang kepada Pak Edi. Terus terang Pak Edi harus jawab kepada saya. Tidak perlu harus menutup-nutupi. Apa yang dilakukan oleh saudara kita kaum Katolik atau Protestan dengan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jawa. Dengan
Sekar Mocopat, Tembang Mocopat. Ini sukses atau tidak sukses? Sukses. Sangat itu. sukses. Iya. Makanya sekarang jumlah umat Kristiani di Indonesia ini semakin berkurang atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Karena apa? Pendekatan budaya. Betul. Jadi sangat-sangat mustahil kalau kita mau beragama dengan memarginalkan budaya. Itu sangat mustahil, Pak Edi. Ini kalau kita lihat dari satu bahasa Jawa saja, bagaimana bahasa Manado, bahasa Aceh, Kalimantan, yang Papua di sana, kemungkinan mereka juga pendekatan bahasa setempat dan lebih hebat lagi. Sekarang coba ini bisa kita analisa ya. Ada orang-orang Arab dari Yaman datang ke Indonesia. Ya. Mereka ketika datang ke Indonesia itu melepaskan kearabannya kemudian berganti Jawa atau tetap menjadi Arab? Berganti Jawa. Kalau mereka tetap seperti kearabannya mungkin ditolak gitu. Nah, makanya karena mereka merasa nyaman dengan tradisi Arabnya itu. Iya. Iya kan? Artinya apa? Budaya leluhur itu sulit untuk dibuang. Iya, betul. Nggak bisa dirubah ya. Tidak bisa diubah. Yeah. Makanya kita lihat misalnya ada orang-orang Arab ya, yang posturnya Arab itu, ketika hidup di Jawa, itu rata-rata sulit untuk menjadi Jawa. Oh gitu, tambah sulit. Kalaupun ada, itu bisa dihitung dengan jari. Tapi waktu mengawini putri-putri raja-raja Jawa itu? Ya kecuali kalau mereka sudah berasimilasi ya. Nah, tapi kalau mereka tidak mau berasimilasi, mempertahankan leluhur, budaya leluhur itu sangat kuat. Akhirnya ada gap nanti malah. Ya memang, karena apa? Itu sudah sudah sunnatullah gitu. Iya. Sama seperti orang Jawa, kalau disuruh mengubah menjadi budaya Arab, mau tidak mereka? Iya, nggak bisa. Sangat sulit. Sama seperti orang Arab disuruh mengubah menjadi tradisi Jawa. Sangat sulit juga. Tapi untuk menyebarkan Islam mereka mau nggak mau memakai pendekatan tradisi Jawa akhirnya. Ya mau tidak mau. Karena apa? Mereka harus masuk dalam budaya itu. Tetapi ketika bersama-sama dengan komunitasnya, dia akan kembali pada tradisi leluhurnya. Hal seperti ini jangan dilihat di Jawa. Di Arab juga sama. Di Arab itu budayanya Arab semua. Tapi agamanya apakah agama Islam semua? Iya, tidak. Ada yang Kristen. Ada yang Islam, Yahudi. Bahkan ada yang Hindu. Ada yang Yahudi juga. Ada yang Yahudi, tapi bahasanya Arab semua. Budayanya Arab semua. Di sini juga sama, Pak Edi. Di sini di Jawa, ada orang Jawa yang beragama Islam. Pakai selamatan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Yang Katolik Jawa juga selamatan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau di Protestan ada GKJW itu ya? Kalau di Protestan ada GKJW. Ya. Jadi ini menarik kalau didiskusikan ya. Artinya apa? Memang budaya itu lebih kuat dibanding agama. Orang lebih baik mengubah agama tapi tidak mau mengubah budaya. Oh iya, betul. Makanya kalau kita lihat ada orang ke gereja masih pakai peci, pakai sarung. Betul. Soalnya dia budayanya ya pakai itu, nggak bisa berubah. Tidak bisa diubah. Betul. Kebanyakan kalaupun bisa diubah itu sementara, nanti kembali lagi. Karena itu bagian dari keseharian. Kalau agama mudah diubah. Hari ini menjadi Muslim, besok jadi Kristen. Besok lusa jadi kembali ke Islam lagi bisa. Bisa. Tapi kalau dari Jawa pindah ke Batak nggak bisa. Dari orang Jawa menjadi budaya Jawa menjadi budaya Batak sangat sulit. Atau orang Batak budaya Batak menjadi budaya Jawa juga sulit. Kecuali asimilasi. Saling campur. Iya. Kalau tidak asimilasi sangat sulit. Sangat sulit. Makanya karena kondisi seperti ini budaya itu, maka dianggap ampuh, dianggap penting untuk menerjemahkan, mewartakan Injil ke dalam bahasa Jawa, ke dalam budaya Jawa. Nah, di situ. Baik, saudara-saudaraku sekalian, sangat menarik ya pembicaraan pada malam hari ini. Kita akhirnya lebih tahu bagaimana akhirnya muncul tradisi selamatan, kemudian yasinan, 7 harian, 3 hari,
Itu jangan dibully atau dikecam bahwa itu bukan sunatullah atau itu bukan ajaran Islam. Memang bukan ajaran Islam. Tadi sudah dijelaskan itu tradisi budaya. Tetapi ada unsur agama yang dimasukkan. Ternyata ajaran dan budaya Jawa semacam itu ada tujuannya apa? Menyebarkan agama. Wali Songo akhirnya sukses menyebarkan agama Islam lewat pendekatan budaya seperti tadi, selamatan, 3 harian, 7 harian, dan cara ini ternyata dipakai juga oleh orang-orang Kristen. Tadi sudah dijelaskan beberapa buku, baik itu dari Katolik atau Protestan. Ternyata di ajaran Katolik juga sama, mereka sudah mempraktekkan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Sampai 1000 hari. Sampai 1000 hari ya bahkan ya. Pendak itu ya. Iya. Istilahnya pendak, itu pendak tahun. Ada pendak tahun lagi, pendak tahun 300 hari ya. Iya. Dan orang Protestan juga melakukan hal yang sama. Jadi untuk masalah ini harus kita bedakan mana ajaran agama, mana itu budaya. Jadi supaya Anda paham, supaya Anda tidak mengolok-olok lagi kalau ada orang Islam ikut selamatan, ada ikut yang tahlilan, ada yang ikut 7 harian, karena itu budaya, bukan ajaran Islam, bukan. Tetapi itu dianggap baik ya Ustadz ya. Ada buku yang tadi saya lupa. Bukunya itu judulnya Selamatan Kristen. Selamatan Kristen. Kok Selamatan Kristen? Bukan Selamatan Kristen. Tahlilan Kristen. Tahlilan. Bukunya judulnya Tahlilan. Tahlilan Kristen ada itu. Bacanya mungkin ayat-ayat Injil. Iya, yang dibaca ayat-ayat Injil, tapi judulnya itu tahlilan. Itu kalau orang ortodok itu pakai bahasa Arab itu ya. Makanya orang-orang Kristen ortodok di Indonesia itu kan menggebu-gebu untuk mentilawatkan Injil dalam bahasa Arab. Jadi fil badai kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wal kalimatullah. Itu bukan ayat Al-Quran itu. Kalau orang nggak paham, dikiranya itu baca ayat Al-Quran. Padahal itu adalah ayat Injil. Karena apa? Dia anggap itu budaya itu penting dalam mewartakan sabda. Jadi nggak usah dilarang mereka itu. Cuma kita ini kenapa tidak bisa melakukan hal yang sama? Iya kan? Seperti yang sering dibaca oleh Bambang Nursena itu ya. Iya. Soalnya sekarang orang Jawa, terutama orang yang beragama Islam, ini sudah mulai bergeser. Lebih afdol kalau mendengarkan orang membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, begitu Pak Bambang Nursena membaca Injil dalam bahasa Arab, ini hati-hati. Mereka juga melakukan pendekatan budaya dan mendekati orang-orang Islam. Kita harus waspada itu. Ya, sebetulnya tidak ada siapapun yang melarang, atau bahkan tidak ada siapapun yang bisa melarang untuk mengatakan bahwa tidak boleh orang-orang Kristen di Indonesia meniru, mentilawatkan atau membaca kitab suci Injil dalam bahasa Arab. Nggak bisa. Bebas. Sebaliknya, tidak ada seorang pun Kristen yang bisa melarang seorang Muslim membaca Al-Quran dalam terjemahan bahasa Yunani atau Ibrani. Jadi yang Muslim mentilawatkan Al-Quran dalam bahasa Ibrani, tidak ada yang bisa melarang. Yang Kristen mentilawatkan Injil dalam bahasa Arab juga tidak ada yang melarang. Soalnya agama tadi disebarkan dengan bahasa. Karena agama itu identik dengan budaya. Dan budaya identik dengan bahasa. Dan budaya identik dengan bahasa. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, semoga ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa sekalian, karena kajian-kajian kita ini memang melintas batas ya. Apa yang kita bahas itu baik agama, baik budaya. Jadi kita jangan sampai terpatok dengan satu mazhab atau satu aliran, karena kita yang bahas malam hari ini kita bahkan membahas beberapa agama, ada Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Islam. Jadi apalagi untuk orang Muslim jangan sumbu pendek ya. Kita harus meluaskan pandangan cakrawala cakrawala pengetahuan ini supaya kita lebih kaya. Apalagi orang Islam ini wajib memahami semacam ini Ustaz ya. Dan saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih. Saya ingatkan untuk saudara yang ingin berdonasi kepada yayasan kami, karena yayasan kami ini selalu bergerak
kita selalu menyantuni orang-orang mu'alaf, pembinaan mu'alaf. Bahkan kita saat ini membangun sebuah pondok dan juga masjid yang ada di Wonosalam, Jombang. Ada tagline-nya yang selalu berjalan, silahkan Anda yang mempunyai rezeki dukung kami, silahkan berdonasi di rekening Bank Syariah Indonesia, nomornya 11188889971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur ya. Semoga Bapak Ibu yang sudah menyumbang kepada kami doakan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan, mungkin ada closing, Ustaz. Ya, pesan saya hanya dua. Agama dan budaya itu ibarat satu keping dua muka. Satu keping uang, dua muka. Satu keping mata uang itu ada dua muka. Maka dalam beragama itu harus bijak. Jangan memarginalkan budaya dan jangan memaksakan budaya kepada budaya yang lain. Itu poin yang harus dipahami. Yang kedua, Islam yang sudah dirintis oleh generasi awal di Indonesia itu adalah strategi yang sangat luar biasa. Ya. Dan kebetulan itu dianggap punya power, maksudnya punya punya karisma untuk bisa ditiru. Makanya diadopsi oleh saudara kita yang Katolik maupun yang Protestan. Makanya mereka bukan hanya sekedar menyebarkan agama, tapi agama itu disebarkan melalui konteks budaya masing-masing. Ya. Makanya sekarang kalau kita lihat di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, ada Alkitab terjemahan bahasa Minangkabau, terjemahan bahasa Aceh, terjemahan bahasa Madura, terjemahan bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Banjar, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di Kementerian Agama Republik Indonesia, hanya ada beberapa saja terjemahan Al-Quran dalam bahasa daerah. Sementara kalau Lembaga Alkitab Indonesia, semua itu dari bahasa yang ada di Aceh sampai bahasa Papua semua ada. Bahkan kemarin yang dari Madinah tuh ada yang menerjemahkan bahasa Al-Quran, bahasa kemarin? Oh, bahasa Mandar. Mandar ya. Malah yang dari Arab Saudi yang menerjemahkan bahasa daerah kita ya. Makanya kalau dalam konteks ini, dalam konteks budaya, Muslim di Indonesia itu lemah sekarang. Sangat-sangat lemah. Bukan hanya lemah, sangat lemah. Kita tidak peduli dengan itu. Itulah sebabnya saya membangun kesadaran dan mengetuk hati para pemirsa supaya mulai memperhatikan soal budaya ini. Jangan sampai ambisi untuk menyebarkan agama itu mandek hanya karena tidak mau menyapa budaya. Atau sudah merasa nyaman, sudah mayoritas, tidak perlu ada dakwah lagi keluar gitu ya mungkin ya. Ya begitulah. Demikian saudaraku sekalian, pada kajian malam hari ini semoga Anda bisa mengambil hikmahnya dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.